Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Mahlul Al-Hasmi LC, alhamdulillah beliau telah hadir dengan kita untuk mengisi kajian kita subuh hari ini. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Pengurus DKM Masjid Al-Barakah beserta Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan berbagai pujian kita sampaikan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa datang hadir salat subuh berjamaah pagi hari ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan kajian subuh kita hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau. Pagi hari ini kajian kita subuh hari ini akan mengangkat tema Zulhijjah, hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa beberapa hari lagi kita memasuki bulan Zulhijjah, di mana kita insya Allah akan melakukan kurban yang ibadah tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita memulai kajian kita subuh hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Mahlul Al-Hasmi kami persilakan. Oh baik, segera. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karramal insan bil aqli wal bayan wa faddala bidzalika min sa'iril hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabatul kiram yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para asatidzah, para tuan guru, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, bapak dan ibu jamaah sholat subuh Masjid Jami Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ini ada di tengah kita kawan kami, orang berilmu tapi penuh dengan kesederhanaan, Ustaz Rudi Irawan. Kawan dulu di Gontor dan kawan dulu seperjuangan sama-sama di Mesir. Insyaallah saya mohon izin dulu ya. Sekali lagi para asatidzah, mohon maaf bila tidak tersebut satu persatu namanya. Mudah-mudahan
seutas doa kami kita semua yang hadir ada dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untayan kata syukur kita panjatkan kehadirat Allah di tengah banyaknya manusia yang masih terlelap dalam tidurnya, namun kita dapat bangun untuk bersujud kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, sholat subuh berjamaah kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Qur'an surah Al-Fatihah. Semoga dengan berkah Al-Fatihah yang kita baca, Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Hadhihi niya Al-Fatihah. Amin ya Rabbal. Ini ada sebuah buku judulnya Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah, karya salah satu guru akademik kita di Mesir, yaitu Syekh Dr. Hisham Al-Kamil. Mudah-mudahan kita bisa istifadah mengambil ilmu dari kitab ini. Dalam Al-Quran surah Al-Qasas, surah apa? Al-Qasas, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat ke-68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ila akhiril ayat. Dan dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu baik di langit dan di bumi sesuai dengan kehendak Allah. Lalu Allah menegaskan kembali dalam ayat itu, wa yakhtar, dari apa yang telah Allah ciptakan baik di langit maupun di bumi, ada yang dipilih sama Allah untuk diistimewakan. Ya. Contoh ringan begini Pak. Dalam satu kelas ada yang ditunjuk oleh wali kelas sebagai ketua kelas. Diistimewakan dari murid-murid yang lain yang ada dalam satu kelas itu. Saya ulangi. Dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 68, Allah berfirman, Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang di langit dan di bumi sesuai dengan kehendaknya. Dari setiap makhluk yang telah diciptakan Allah, ada yang dipilih Allah untuk diistimewakan antara satu dengan yang lainnya. Tujuannya apa? Agar kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba meningkatkan nilai ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah untuk meraih kemuliaan yang Allah titipkan pada hamba yang diistimewakan Allah tersebut. Sebagai contoh, dalam Al-Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-36, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mohon maaf. Dalam satu minggu ada berapa hari? 7. Dari 7 hari yang Allah ciptakan dalam satu minggu, ada yang dipilih dan diistimewakan Allah. Apa itu? Yaitu hari Jumat. Apa kemuliaan hari Jumat? Banyak. Saya sebutkan satu saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Ma min muslimin yamutu
lailatal jum'ah au yaumal jum'ati illa waqahu Allah min fitnatil qabri. Di antara salah satu kemuliaan daripada hari Jumat, kata Nabi, mamin muslimin, apabila ada seorang muslim yamutu, meninggal dunia, dia wafat pada malam atau hari Jumat, wafatnya tidak dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, maka Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan dijauhkan dari azab kubur. Masya Allah, ini dalam 1 bulan ini, di bulan Syawal kemarin, paman saya meninggal hari Jumat. Lanjut 2 minggu kemudian nenek saya meninggal hari Jumat. Ini bulan Syawal ini. Nah, ya Allah, maka orang yang meninggal di hari Jumat, apa kemuliaan hari Jumat? Wafatnya husnul khatimah, dijauhkan dari azab kubur. Ya Allah, semoga kita semua yang wafat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga saat Allah tutup usia kita, diwafatkan kita pada hari Jumat. Mau nggak meninggal husnul khatimah? 2 orang yang mau. Mau nggak meninggal husnul khatimah? Mau meninggal hari Jumat? Hari apa sekarang nih? Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, 5 hari lagi. Kita lanjut. Yang kedua, Allah menciptakan dalam 1 bulan, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan yang diciptakan Allah, ada yang diistimewakan Allah. Dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat ke-36, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, yang menciptakan dalam 1 tahun ada 12. Maka kalau ada yang bertanya, siapa yang menciptakan setahun ada 12 bulan? Jawabannya siapa? Tahu dari mana? Dari Ustadz. Tadi At-Taubah ayat 36. Allah ciptakan dalam setahun ada 12 bulan. Apal nggak 12 bulan Zulhijjah? Dari wajahnya. Yuk sama-sama yuk biar kita hafal ya. 12 bulan yang ada dalam kalender Hijriah. Ustadz ikutin jamaah atau jamaah ikutin Ustadz? Jamaah ikutin? Ya, ikuti saya ya. 12 bulan dalam kalender Hijriah. Angkat suaranya. Ya Allah, semoga yang angkat suaranya kau tambah rizkinya. Sama-sama ya. Muharram. Yuk sama-sama. Muharram, Rabiul, Jumadil. Enak ya tinggal nerusin. Jumadil, Roma, Syaw, Zulhi. Bukan cuma dalam kalender Islam doang yang ada 12 bulan. Dalam kalender miladiah pun ada 12 bulan. Apa saja? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Tapi masyarakat Indonesia bukan cuma punya 2 kalender. Masyarakat kita itu punya 3 kalender. Ada salah satu kalender lagi yang dipakai oleh masyarakat Indonesia. Apa itu? Kalender Jawa. Itu pun dalam setahun ada 12 bulan. Apa saja? Suro, Safar, Mulud, Badal Mulud, Madil Awal, Madil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Syawal, Lengkang, Haji atau besar. Jadi ada 12 bulan juga. Dari 12 bulan yang diciptakan Allah, maka Allah bilang minha arba'atun hurum.
Ada 4 bulan yang diistimewakan Allah. Dalam ayat ini Allah nggak menyebutkan nama bulan-bulannya. Dari mana kita tahu? Dalam hadisnya Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Innal arda istadarat kahayatihi. Bumi itu berputar pada porosnya. Allah ciptakan dalam setahun ada 12 bulan. Lalu Allah mengistimewakan 4 bulan di dalamnya. Apa? Nabi katakan, Salasa mutawalliyat. 3 bulan berurutan. Dan yang 1 terpisah. Bulan keberapa itu Ustaz? Bulan ke-11, bulan ke-12, bulan pertama, dan bulan ke-7. Apa itu? 4 bulan yang diistimewakan Allah yang dikatakan dalam surah At-Taubah ayat ke-36. Yang pertama yaitu bulan Zulqa'dah. Yang kedua bulan Zulhijjah. Yang ketiga Muharram. Dan yang keempat yaitu bulan Rajab, Ramadan. Udah kencang salah lagi. Bulan apa? Rajab. Ini 4 bulan yang diistimewakan Allah. Yuk sama-sama yuk biar kita ingat. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang keempat bulan. Apa kemuliaannya? Tadi kalau ada hari Jumat. Ya hari Jumat tadi diistimewakan banyak kemuliaannya. Sekarang 4 bulan ini apa kemuliaannya? Abdullah ibnu Abbas, ya, atau yang biasa disingkat Ibnu Abbas, beliau mengatakan, Innal hasanati fiha. Setiap kebaikan-kebaikan, setiap amal ibadah yang dilakukan di 4 bulan haram ini, maka pahalanya dilipat gandakan sama Allah Subhanahu. Kita sekarang berada di bulan pertama. Bulan apa? Bulan Zulqa'dah. Ada yang menyebut bulan Zulqidah. Ada yang menyebut bulan Zulqa'idah. Maka tanpa kita sadari, ibadah atau kebaikan apapun yang kita lakukan di bulan ini, pahala berlipat ganda. Tadi sholat subuh kita, nilai pahalanya beda dibandingkan bulan-bulan lalu. Kenapa? Pahala subuh kita insya Allah karena berada di bulan haram, pahala berlipat ganda. Termasuk hadir dan duduk kita di mana? Di majlis pada pagi ini. Ini berbeda nilai pahalanya. Insya Allah kita dapatkan pahala berlipat ganda. Nah, saya akan lanjut masuk ke bulan ke depan. Yaitu bulan yang kedua dari bulan yang dimuliakan Allah. Yaitu bulan Zulhijjah. Yang akan kita sambut. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda. Mohon maaf, kita buka dulu di dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Kalau kita belajar ilmu tafsir, apabila ada ayat diawali dengan huruf waw, contohnya surah wal asri, kan diawali dengan huruf apa itu? Wal asri. Waw di sini artinya itu qasam. Waw yang bermakna sumpah. Wal asri artinya demi masa. Nah, para ulama-ulama tafsir mengatakan, kalau Allah bersumpah, tapi Allah bersumpahnya bukan atas nama dirinya atau keagungan sifat-sifatnya, tapi Allah bersumpahnya atas nama makhluk, maka dalam makhluk itu ada kemuliaan. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Fajr Allah bersumpah, wal fajr, demi waktu subuh. Maka para ulama mengatakan ketika Allah bersumpah atas nama makhluk, dalam surah ini Allah bersumpah atas nama subuh, maka di dalam waktu subuh ada kemuliaan. Apa kemuliaannya? Banyak. Salah satunya nilai pahala sholat subuh
Apa itu? Nabi katakan, man sholla subha fi jama'atin, orang yang sholat subuh berjamaah, faka'annama qamal laila kullahu, maka Allah ganjar pahala kayak orang sholat malam semalaman suntuk. Jadi tadi kita sholat subuh berjamaah, udah ada tuh dalam buku catatan ibadah kita, pahala sholat malam semalaman suntuk. Begitu dahsyatnya subuh. Makanya Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr. Kita fokus pada ayat yang kedua. Walayalin asyr. Dan aku bersumpah, kata Allah. Layalin. Layalin ini Bapak Ibu jamak, bentuk plural. Bentuk mufrad atau singlenya lailatun. Jadi lailatun jamaknya layalun. Nah, apa itu? Jadi walayalin, dan aku bersumpah, kata Allah, layalin bentuk jamak. Mufradnya, singlenya adalah lailatun. Lailatun artinya malam. Lailatun artinya makanya ada perempuan namanya Siti Lai, artinya perempuan malam. Perempuan yang lahir di malam. Bukan perempuan malam. Maka walayalin, dan aku bersumpah, kata Allah, demi malam-malam yang 10. Ashrun 10. Nah dulu ketika saya dengan Ustadz Rudi, ketika di Mesir, Lailatun itu diartikan juga sama orang-orang Mesir, artinya hari. Insya Allah bukra bil lail. Mereka kalau janji begitu, kita ketemu kapan? Insya Allah bukra bil lail. Kita ketemu bukan besok malam, tapi besok hari. Nah, maka di sini ada yang mengartikan hari. Para ulama tafsir ini berbeda pendapat. Ada pendapat yang pertama mengatakan 10 malam atau 10 hari yang dimaksud dalam surah Al-Fajr ayat 2 adalah 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Kenapa kok mereka berpendapat 10 hari di bulan suci Ramadan? Karena tadi kalau Allah udah bersumpah ada atas nama makhluk, berarti di makhluk itu ada apa? Keistimewaan. Di 10 hari malam terakhir Ramadan ada apa? Lailatul. Ini pendapat pertama. Tapi menurut Abdullah ibnu Abbas, pendapat yang kedua, ini pendapat yang paling kuat. 10 malam atau 10 hari yang dimaksud di surah Al-Fajr ayat kedua bukan 10 terakhir Ramadan, tapi 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Apa kemuliaannya Ustadz? Rasulullah dalam hadisnya bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyamil ashar." Nabi mengatakan tidak ada hari-hari dari 365 hari yang ada dalam satu tahun. Nabi mengatakan tidak ada hari paling dicintai Allah di mana setiap al-amalu salihu fihinna, setiap amal soleh, setiap kebaikan yang dilakukan di 10 hari tersebut, ahabbu ilallahi ta'ala, menjadi amalan paling dicintai Allah. Jadi kita beramal soleh dari hari pertama sampai hari ke-365, amalan di 10 hari itu gak ada yang bisa nandingin. Amalan paling dicintai Allah. Sampai sahabat begitu mendengar ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah." Bagaimana dengan pahala jihad? Nabi sampai mengatakan wala jihad fisabilillah. Bahkan pahala jihad sekalipun tidak bisa menandingi pahala yang Allah berikan bagi mereka yang beramal soleh di 10 hari itu. Allah.
Coba Pak, Ibu konsentrasi ya. Di 10 hari tersebut, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, itu hari paling dicintai Allah. Amal ibadah, pahalanya berlipat ganda. Sampai-sampai pahala jihad, kata Nabi, tidak bisa menandingi dari pahala yang diberikan Allah dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Seumpama hari ini tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu bacaan Quran kita di 10 hari awal Zulhijjah pahalanya lebih besar dibandingkan jihad. Kita sholat Allahu Akbar, nilai pahalanya lebih besar daripada jihad. Kita zikir, kita sedekah, maka usikum wa nasibi taqwallah, banyakin amal ibadah di 10 awal Zulhijjah nanti. Titip pesan kepada pengurus DKM masjid. Nanti kalau udah mau masuk awal Zulhijjah, nggak apa-apa. Habis sholat diumumkan, Bapak dan Ibu, insya Allah besok kita akan masuk tanggal 1 Zulhijjah. Mari sama-sama kita perbanyak amal ibadah. Seperti itu. Sahabat kembali bertanya, ya Rasulullah, apa betul nggak ada pahala ibadah apapun yang bisa nandingin nilai pahala yang diberikan Allah di 10 hari itu? Kata Nabi, ada, cuman satu. Apa itu? Illa kana rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji bidzalik. Kecuali satu, kata Nabi, yang bisa menandinginya. Orang keluar ke medan pertempuran untuk berjihad. Dia serahkan seluruh hartanya. Dia pun ikut berjuang dengan dirinya. Lalu di medan pertempuran itu, dia meninggal dunia. Dia syahid dalam jihadnya. Tidak kembali jiwa, raga, dan hartanya. Jadi yang bisa menandingi pahala ibadah kita di 10 awal Zulhijjah hanya pahala mati syahid. Allah. Maka sekali lagi banyakin. Yang mungkin nanti, yang biasa mungkin sholatnya cuman wajib, tambahin qobliyah ba'diyah. Tambahin duhanya, tambahin tahajudnya. Baca Qur'annya dibaca, zikirnya ditambah. Kenapa kebaikan-kebaikan lain ditambah? Karena di 10 awal itu hanya pahala mati syahid saja di jalan Allah yang bisa menandingi pahalanya. Yang jadi pertanyaan, kenapa Ustaz? Kok di 10 awal Zulhijjah, kenapa enggak di akhir Ramadan? Para ulama mengatakan, li'anna jumi'at fihi. Karena di 10 hari itu terkumpul berbagai macam ibadah. Di 10 hari itu ada apa? Ada puasa. Di 10 awal Zulhijjah ada apa? Ada hari raya Idul Adha. Di 10 awal itu ada apa? Ada haji. Di 10 awal Zulhijjah itu apa? Ada kurban. Coba sekarang Ramadan, puasa ada nggak? Haji? Hari raya? Ada, Idul Fitri. Kurban? Karena terkumpul dalam satu waktu itu berbagai macam rangkaian ibadah besar dalam satu waktu, itulah yang menjadikan 10 awal pertama bulan apa? Bulan Zulhijjah ini menjadi amalan atau hari-hari paling dicintai Allah. Kenapa? Satu, di dalamnya ada sholat, ada apa tadi? Ada pelaksanaan ibadah haji. Nah, alhamdulillah kami baru saja tiba 2 minggu yang lalu dari Tanah Suci, bawa rombongan jamaah haji. Cuaca di sana kemarin di Mekah itu sudah sampai 41 derajat Celcius. Dan sekarang betul-betul memang diperketat sekali ya sama pemerintah Saudi. Bahkan masyarakat Indonesia, para mukimin tuh harus banyak yang mudik. Nah, kenapa? Kalau nggak punya tasreh itu dideportasi. Buat apa? Agar tidak terjadi penumpukan. Masuk ke Masjidil Haram itu pakai gelang, ada barcode-nya. Kalau nggak di barcode nggak bisa.
nggak bisa masuk ke Masjidil Haram. Seperti itu. Ya, kita doakan mudah-mudahan nanti para jamaah kita ini bisa melaksanakan ibadah haji dengan sehat, selamat semuanya dan diberikan kemudahan. Kita nih kalau ditanya pengen haji nggak haji, pengen umroh, pengen. Mungkin barangkali kita belum berkesempatan untuk mendapatkan kesempatan itu. Jangan pernah berpikir Ustadz duitnya dari mana. Saya setahun mungkin alhamdulillah bisa 3-4 kali ya bawa jamaah umroh. Itu termasuk yang kemarin Pak. Itu yang dapat umroh gratis itu hampir setengah jamaah. Dari perusahaan, ada yang dari acara dan lain sebagainya. Kita nggak ada yang pernah tahu. Kadang kita tuh begitu. Kalau ditanya mau haji, mau umroh, mau. Cuman pertanyaan berikutnya, duitnya dari mana Ustaz? Seakan-akan kita ini ketauhidannya masih dipertanyakan. Kalau ditanya beriman sama Allah, beriman. Tapi kalau yakin, belum tentu Pak. Kayak tadi tuh, duitnya dari mana Ustaz? Mau nguliahin anak di UI, duitnya dari mana? Fakaifa akhafu minal fakri wa ana Abdul Ghani. Bagaimana aku takut akan kefakiran, kekurangan ekonomi. Aku adalah hambanya Allah yang maha kaya. Kalau kita punya keyakinan tauhid yang mantap kayak begitu, gak pikirin. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Sekarang kita begitu tuh Pak. Ya. Kalau seumpama contoh. Ayah saya konglomerat. Ada nggak kekhawatiran saya mau kuliah di mana ntar kekurangan duit? Kagak ada. Orang saya yakin bapak gua konglomerat, duitnya banyak. Bener gak? Nah kalau kita punya keyakinan yang mantap sama Allah, jangankan buat perkara kecil kayak begitu. Lillahi mulkus samawati wal ard. Allah yang menggenggam langit dan bumi. Kuatin aja udah doanya. Makanya berapa banyak orang yang mati-matian mencari rizki tapi lupa sama yang memberi rizki. Saya tanya nih, orang kerja di Jakarta. Ya, kerjanya di Jakarta, tinggal di Beji, di Depok. Pagi harus sudah sampai kantor jam 7 fingerprint. Jam 6 hujan. Kira-kira berangkat nggak dia ke kantor? Berangkat nggak? Berangkat. Pakai jas hujan. Benar nggak? Ngarepin rezeki Pak. Sekarang saya tanya, subuh jam 4.38. Jam 4 gerimis. Berangkat nggak ke masjid? Benar nggak? Orang mati-matian cari rizki tapi lupa sama yang memberi rizki. Jadi kita kuatin aja. Nah sebelum panggilan haji itu datang, ada panggilan Allah yang lain. Apa? Salat 5 waktu. Hayya 'alas shalah. Penuhi panggilan itu. Maka kata Allah, gimana saya mau panggil ke tanah suci? Panggilanku yang 5 waktu saja kau abaikan. Nah, jangan berkecil hati. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Kalau kita belum bisa berkesempatan melaksanakan ibadah haji, mungkin karena keterbatasan ekonomi, kesehatan, usia dan lain sebagainya, maka ada amal ibadah yang kalau kita kerjakan, maka Nabi mengatakan pahalanya bernilai sama dengan pahala haji. Dalam kitab Mu'jam Al-Kabir, hadis riwayat Imam At-Tabrani, jilid ke-8, nomor hadis ke-94. Rasulullah SAW bersabda, Man ghada ilal masjidi. Orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, kayak kita nih. Mau ngapain? La yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimahu. Dia datang ke masjid mau menuntut ilmu kayak kita nih. Au yu'allimahu, atau dia mau ngajar. Ya ustadznya, ya jamaahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Kana lahu ka'ajri hajin tamma hajjatu. Maka Allah ganjar baginya pahala haji yang sempurna. Jadi tanpa kita sadari, ketika kita datang ke majlis ini setiap minggu, maka setiap duduk kita di majlis ini, itu ada pahala, bernilai pahala ibadah haji. Sekalipun belum melaksanakan haji, sudah ada di buku catatan kita pahala ibadah haji. Ini satu. Sebetulnya Pak banyak banget. Saya batasi. Ya. Yang kedua, apalagi amalan yang bernilai pahala haji.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini yang bentar lagi nih. Apa kata Nabi? Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi nomor hadis ke-586, Rasul bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Orang yang sholat subuh berjamaah, summa yazkurullaha hatta tatlu asyamsu. Lalu setelah sholat subuh dia nggak bergegas pergi. Dia tetap berada di masjid, berzikir kepada Allah. Zikirnya dengan apa? Bisa dengan baca Quran, dengan berzikir, bisa juga dengan kajian kayak begini. Nah, sampai tiba datang waktu syuruk. Setelah tiba datang waktu syuruk, lalu apa yang terjadi? Fasalla rok'ataini. Lalu dia kerjakan sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Maka Nabi mengatakan, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Allah berikan pahala untuknya, pahala haji plus pahala umroh, tamah. Sempurna. Allah. Maka nanti habis rapi pengajian, jangan buru-buru pergi. Ya, insya Allah makanan udah disediain. Ada kan ya? Ada insya Allah. Insya Allah. Nah, jadi ini yang kedua. Yang kedua, kenapa 10 awal Zulhijjah ini begitu bernilai? Pertama ada haji, yang kedua ada puasa. Saya nggak bicara sejarahnya, panjang banget. Langsung kepada intinya. Tanggal 9 Zulhijjah, jamaah haji wukuf di Padang Arafah. Ya, tanggal 9 Zulhijjah, jamaah haji wukuf di Padang Arafah. Nabi mengatakan al-hajju wal wukuf. Orang haji itu intinya wukuf. Maka kalau ada jamaah haji yang nggak wukuf, hajinya nggak sah. Maka nanti kalau Bapak Ibu berangkat ibadah haji, itu meskipun ada yang sakit di rumah sakit, itu dibawa pakai ambulan. Kemana? Ke Arafah. Itu berjejer tuh nanti ambulan. Isinya apa? Orang-orang yang di rumah sakit. Karena nggak sah mereka kalau nggak wukuf di Padang Arafah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman. Apa kata Allah? Allah membanggakan kepada para malaikat-malaikatnya. Unzuru ila ibadi. Wahai para malaikatku, kata Allah, kalian lihat kepada hamba-hambaku tersebut. Atuni thu'than ghabaran dojina ay muta'arridina lihararati syamsi min kulli fajjin amikin tarjuna rahmati. Para malaikatku, kata Allah, Allah lagi banggain hamba-hambanya tanggal 9 Zulhijjah. Apa? Kau lihat tuh semuanya. Hamba-hambaku datang dari berbagai pelosok dunia. Di bawah teriknya panas matahari. Tahun lalu 52 derajat Pak. Kemarin saya masih 2 minggu yang lalu udah 41 derajat. Kemungkinan nanti pas haji bisa lebih daripada itu. Bayangin 52 derajat. Ini kayak begini ada AC. Percuma gak berasa. Panasnya bukan main. Apa kata Allah? Kalian lihat hamba-hambaku. Datang dari berbagai pelosok dunia. Di bawah teriknya panas matahari. Mereka mau ngapain? Tarjuna rahmati. Mengharapkan rahmat dan ampunanku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat. Ishhadu bi anni qad ghafartu lahum. Saksikan oleh kalian para malaikatku. Aku telah menghapuskan seluruh dosa-dosa jamaah haji yang wukuf di Padang Arafah. Nah, tapi kita kan nggak haji, kita nggak berangkat. Kalau mereka di Padang Arafah, kita di Padang Sederhana, enggak. Kita Pak, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Kalau tadi ada nilai ibadah yang bernilai pahala haji, ketika kita tanggal 9 Zulhijjah nggak melaksanakan haji di tanah suci, kita ada di tanah air, tenang. Ada ibadah yang nilai pahalanya sama. Nabi ditanya tentang puasa Arafah. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan? Siyamu yaumi Arafah. Umatku yang tanggal 9 Zulhijjah ngerjain puasa sunnah Arafah. Maka apa kata Nabi? Inni ahtasibu Allah. Aku langsung yang minta kepada Allah
ganjaran pahala bagi umatku yang mengerjakan puasa sunnah Arafah. Tanggal berapa? Apa? An yukaffira sanatal lati qabla wallati ba'da. Dosa mereka yang puasa tanggal 9 Zulhijjah, kata Nabi, aku mintakan kepada Allah agar diampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jamaah haji yang wukuf di padang Arafah dosanya kita yang gak haji di tanah air puasa sunnah Arafah, ini diampuni dosa, kita yang puasa diampuni, maka ada kesamaan nilai pahala. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah, ya saling mengingatkan nanti tanggal 9 Zulhijjah apa? Kita laksanakan puasa sunnah Arafah. Meskipun nanti ada yang mengawalinya dari tanggal 8. Boleh. Bahkan dari tanggal 1 Zulhijjah itu pun diperbolehkan. Ketiga, kenapa di awal 10 Zulhijjah begitu bernilai? Karena di dalamnya ada hari raya Idul Adha. Saya nggak bahas tentang Idul Adhanya. Yang keempat, nah, di dalamnya ada ibadah kurban. Kurban hukumnya ada dua. Kalau dalam pendapat Imam Malik dan murid beliau Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, kurban hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan, yang hampir mendekati wajib. Tapi kalau dalam mazhab Imam Hanafi, kurban hukumnya wajib. Dua, apa keutamaan daripada kurban? Saya bahas singkat-singkat saja, ya, waktu. Yang pertama, orang yang berkurban dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, Nabi berkata di dalam hadis ini, berkata kepada putrinya Fatimatuz Zahra. Apa kata Rasulullah? Qumi washhadi udhiyatik. Wahai putriku Fatimah, bangkitlah engkau, saksikan hewan kurbanmu dipotong, disembelih. Jangan salah arti. Setiap perintah yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis nggak selamanya wajib. Al-amru bisa jadi lil wujub, bisa jadi al-amru lin nadab, bisa jadi perintah dalam Al-Quran dan hadis hukumnya sunnah. Jadi jangan kita ketika baca ayat, ini perintah nih, wajib. Enggak, bisa jadi sunnah. Contohnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallak. Di sepertiga malam kata Allah, bangun buat sholat tahajud. Saya tanya, sholat tahajud diperintah sama Allah, itu wajib apa sunnah? Nah, ini. Begitu juga larangan. Ketika ada larangan, nggak selamanya an-nahyu li tahrim. Larangan hukumnya haram. Bisa jadi cuman makruh. Nah, Nabi memerintahkan putrinya, wahai putriku, bangkit, saksikan hewan kurbanmu lagi dipotong. Ini perintah nggak? Tapi perintah di sini bukan wajib, tapi hanya anjuran, sunnah. Kenapa? Jadi melihat hewan kurban dipotong bukan wajib. Karena ada loh orang itu yang ketika motong ngelihat darah pingsan. Lah kalau dia kurban wajib ngelihat, lah pingsan tiap tahun. Bener nggak? Lah sekarang begini, Ustadz, saya tahun ini kurban ke Palestina. Lah kalau wajib ngelihat di Palestina, kudu ke sono kita. Bener nggak? Nah, maka sekali lagi, ini melihat hewan kurban disembelih itu sunnah. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Pernah kejadian satu waktu di salah satu masjid. Ya, ada orang nitipin hewan kurban. Tungguin ya, yang namanya tukang jagal hari raya, itu pasarannya lagi tinggi, Pak. Panggil sono, panggil sini. Sehari bisa 3 tempat. Ini yang lain udah dipotong. Lah tinggal satu nih, sapi. Ini mana dia ya? Belum datang-datang. Karena sapinya di masjid itu nggak banyak. Cuman ada 4. Mana dia nih belum datang-datang. Ini tukang jagalnya udah pada mau pergi. Akhirnya apa? Udah. Pulang, potong aja. Begitu dipotong, datang orangnya. Udah dikulitin. Lah, kok dipotong? Kan saya pengen ngelihat. Waduh, akhirnya berantem. Minta ganti rugi. Lah ini saya benar cerita ini. Maka apa? Ya, ini harus dipahami. Ngelihat hewan kurban kita dipotong,
itu bukan sebuah kewajiban, tapi hanya aulawiyah, hanya keutamaan saja. Lalu apa yang Nabi katakan? Inna awwala qatrin takturu min dammiha an yaghfira laki ma salafa min dzunubik. Kata Nabi, ketika hewan kurbanmu disembelih, tetesan darahnya yang pertama kali netes sampai jatuh ke tanah, plak, secepat itu dosa-dosamu di masa lalu udah dihapuskan sama Allah. Ini dipotong nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kan netes darah. Begitu darah yang pertama netes jatuh ke tanah, dosa-dosa si pengkurban udah dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu banyak amal nilai-nilai pahala yang didapat daripada berkurban. Saya sebutkan 2 saja. Nanti insya Allah pasti akan dibahas lagi oleh para asatis, guru-guru yang lain. Sahabat kembali bertanya, "Famalana ya Rasulullah, apa kebaikan lain yang kami dapatkan daripada kurban?" Maka Rasul mengatakan, "Bikulli sya'ratin hasanah." Setiap satu helai bulu dari hewan kurbanmu bernilai 1 pahala kebaikan yang pahalanya dilipat gandakan sama Allah. Coba sekarang bayangin. Bulu yang ada di kambing, sapi, kerbau, domba, bisa nggak kita hitung? Itu menandakan nilai pahala kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada yang berkurban. Pahalanya tanpa batas, nggak terhitung. Dosa diampuni, pahala kebaikan. Akan tetapi bagi mereka yang mampu, bagi mereka yang punya kesempatan dipanjangkan umurnya oleh Allah, bisa ketemu bulan Zulhijjah, diberikan kesehatan, punya nikmat, dia nggak mau berkurban. Nabi mengecam keras di dalam hadisnya. Apa kata Rasulullah? Man lahu sa'atun falam yudhohi. Orang yang dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, tapi apa? Dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana. Orang itu jangan mendekati tempat-tempat sholatnya orang muslim. Maksudnya apa? Kecaman keras dari Nabi. Orang yang punya kesempatan tapi nggak mau berkurban, maka Nabi mengatakan apa? Tidak akan ada keberkahan dalam kehidupan, dalam hartanya, dan lain sebagainya. Yuk kita niatin aja dulu. Kalau emang nggak punya, bismillah niatin. Kami pun mengajak begini, insya Allah kami mengamalkan. Ya, begitu banyak nilai pahala kebaikan dari kurban. Ya, malu Pak. HP kita 3 juta, kambing 2,5 juta ada Pak. Ada kambing 2,5 juta. Ya. Masa kita HP 3 juta, motor berapa Pak? Motor kita lebih dari 10 juta. Ya. Bahkan kalau dalam pandangan Imam Fikih, ya ngutang dah buat kurban. Nah seperti itu. Kenapa? Karena begitu banyaknya nilai kebaikan yang ada di dalamnya. Sebelum kami tutup, ada yang mau bertanya silakan. Oh, masih ada 2 menit. Ada yang mau bertanya? Baik, terakhir sebagai penutup. Dulu ini diwacanakan, disampaikan oleh almarhum al-maghfurlah Syekh Ali Jabir. Nah, ini kemarin disampaikan juga oleh Ustadz Adi Hidayat. Ini kalau tidak dijelaskan berbahaya. Ya, ada sebuah hadis ya disampaikan oleh mereka para guru-guru, yang mereka sampaikan nggak salah. Ya, cuman saya hanya memperjelas bahwasanya 1 kambing boleh dikurbankan untuk 1 keluarga. Kita biasanya 1 kambing berapa? 1 orang, sapi 7 orang. Waktu itu sempat geger di Indonesia. Sampai Syekh Ali Jabir dibilang, wah ini aliran mana nih? Aliran mana Pak dibilangnya? Jadi begini, kalau kita belajar ilmu hadis, ketika ada ayat atau ada hadis yang bertentangan, kelihatannya bertentangan, kontradiksi. Maka apa? Maka bisa digabungkan, dicari titik temunya. Dengan jalan apa? Dengan 2. Pertama, yaitu dengan jalan al-jam'u wa taufik, menggabungkan 2 hadis tersebut. Yang kedua bisa dengan jalan juga an-nasikh wal mansuh. Nah, mengenai pernyataan ini itu bagaimana? Jadi begini. Saya sebutkan dulu hadisnya 3-3-nya. 1. Hadis yang 1 kambing
buat satu. Kana fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Di zaman Nabi dalam hadis disebutkan ada seorang laki-laki yudhi bisyati, dia nyembeli seekor kambing pada hari raya Idul Adha, anhu wa an ahli baitihi, buat dirinya dan untuk keluarganya. Ini dalil hadisnya sahih. Satu kambing buat satu. Nah, yang biasa kita pakai yang mana? Ini hadis yang kedua. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Satu kambing, satu orang, satu sapi, 7 orang. Kata Anas bin Malik, zabahna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah. Pada tahun Hudaybiyah, kami menyembeli hewan kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kambing dikurbankan 1 jiwa, satu sapi untuk 7. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, ya. Hadis yang ketiga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pada haji wada menyembelih mi'ata ibilin, 100 ekor unta. Jadi ketika Nabi selesai melaksanakan haji wada, Nabi korban 100 unta. Coba, ini konsentrasi, penting. Hadis pertama, 1 kambing, 1. Hadis kedua, 1 kambing, 1 orang, 1 sapi, 7. Hadis ketiga, 1 orang korban 100 ekor. Bagaimana mencari titik temu 3 hadis ini? Maka dalam berkurban melihat status kekuatan ekonomi kita. Bapak Ibu mungkin karyawan biasa, gaji UMR di Jakarta 5 juta. Alhamdulillah Ustadz, tiap bulan saya sisihin 500.000, 500.000. Begitu dapat bulan Zulhijjah, tabungan kurban saya Ustadz, alhamdulillah berapa? Dapat 3 juta. Karena nabung tiap bulan berapa? 300.000. Setahun dapat tuh Ustadz 3 juta. Saya hanya mampu cuman beli 1 kambing. Maka orang ini, keluarga ini ngamalkan hadis yang pertama. 1 kambing dikurbankan, niatkan buat 1 keluarga. Bisa dipahami? Nah, tapi nggak usah pakai ditulis semua namanya. Nama kepala keluarganya aja. Misalkan Bapak Zayadi, udah tulis aja dari Bapak Zayadi 1 ekor kambing. Niatin deh tuh buat sekeluarga. Jangan ditulis anaknya, istrinya, semuanya. Nah ini namanya 4, kambingnya menantu. Berabe urusannya gitu. Nah mungkin ada yang lebih dari itu. Dia kerjanya sebagai apa? Kepala HRD atau pimpinan perusahaan. Gajinya puluhan juta. Maka ngamalinnya bukan hadis pertama, tapi hadis kedua. Karena dia sebagai pimpinan perusahaan, gaji sebulan 30 juta. Maka dia ngamalin hadis kedua. Buat anaknya dibeliin kambing atu. Ya istrinya kambing atu. Buat dia atu. Bawa ada tuh 3 kambing ke Masjid Al-Barokah. Ini kurban dari keluarga saya. Atau kalau mau dia bawa 1 sapi untuk 7 orang keluarganya. Atau patungan sapi buat masing-masing individu keluarga. Kenapa? Karena ekonominya lebih dari yang pertama. Ada lagi yang lebih dari yang kedua. Siapa? Presiden, menteri, wali kota, bupati. Jangan ngamalin hadis kedua. Apalagi hadis pertama. Lah menteri datang ucuk-ucuk bawa kambing atu. Malu. Ngamalinnya apa? Hadis yang ketiga yang dicontohin sama Nabi. 1 orang korban. Yang gak kudu 100 juga. Ya kan? Dia di sini nih. Gajinya ratusan juta. Buat di Al-Barokah. Dia titip 1 sapi. Di kampung halamannya. Dia titip 1 sapi. Di kampung halaman istri. Dia titip 1 di pesantren anaknya. Dia titip 1. Begitu. Dan ini sudah dijalankan oleh siapa? Pimpinan tertinggi Republik Indonesia, Pak Presiden. Jadi kurban presiden tuh banyak Pak, disebar ke berbagai provinsi. Ada yang di Jakarta ditaruh di Istiqlal atu, di daerah di Papua 1. Nah itu sebetulnya begitu. Jadi menggabungkan 3 hadis ini sebegitu caranya. Kita lihat kemampuan kurban kita. Kalau emang makanya punya tabungan kurban. Saya juga punya celengan.
yang dari tanah liat tiap akhir tuh saya pecahin. Kalau emang kita udah nggak mampu, ya mulai dah niatin dulu. Insya Allah saya ikut sarannya Ustadz. Setiap bulan saya nabung. Mau 100, mau 300, mau berapa. Yang penting nabung buat kurban. Allah melihat kesungguhan kita. Tapi kalau memang di tahun ini kita belum bisa, ya kagak usah pakai diganti. Ini terakhir. Saya ngelihat video, ya Allah, sekarang kan orang kalau mau viral begitu Pak. Yang nyeleneh-nyeleneh. Apa dia bilang? Ustadz yang ngomong. Kalau memang gak bisa kurban tahun ini, maka apa? Beli ayam, potong ayam sembelih. La haula wala quwata illa billah. Ibadah ada ibadah mahdoh, ada ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh, tata cara, waktu, pelaksanaan udah ditentuin sama Allah dan Rasul. Kagak bisa diutak-atik. Apa contoh ibadah mahdoh? Sholat subuh 2 rakaat. Gak bisa ditambah, gak bisa dikurangin. Tapi ada ibadah ghairu mahdoh. Kita boleh berekspresi. Contohnya apa? Zikir. Boleh sambil duduk, diri, rebahan, bersuara, sendiri, jamaah. Silahkan. Nah kurban ini ibadah mahdoh. Udah ditentuin dari sononya, gak bisa diutak-atik. Yang bisa dikorbankan cuma 5. Apa itu? Yang pertama onta, sapi, kerbau, domba, kambing. Ini doang ketetapannya dari Allah dan Rasulnya. Maka kagak bisa diganti pakai apalagi korban perah. Yuk kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mendengar kajian pagi hari ini, insyaallah kita bisa sampai pada bulan Zulhijjah dan kita bisa beribadah haji. Kalau sahabat ada rezeki terus juga berbagai ibadah-ibadah lainnya, insyaallah Masjid Al-Barakah juga membuka tabungan kurban yang dipakai oleh Pak Hari, masih membuka kesempatan bagi jemaah yang ingin berkurban tahun ini, insyaallah. Baik, saya tutup kajian kita subuh hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.